Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Baru aja kemarin kami bilang jika Sintayong ini butuh 3-4 lagi pemain penyerang diaspora. Ini ada orang yang nggak tahu sepak bola malah pengen timnas ini diisi 60% pemain lokal. Ya, dia adalah Putra Nababan, mantan presenter RCTI yang kini menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai PDIP, meminta agar timnas Indonesia diisi 60% pemain lokal saat mensahkan berkas naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Reven. Inilah videonya. Kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan. Ya, masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Nah, gimana? Udah ngerti dong sekarang dan paham kan kalau kami sering bilang jika mafia-mafia bola ini tuh backingannya kuat, bukan cuma dari orang-orang PSSI, bahkan dari pemerintahan. Sekarang kalian udah ngerti kan saat kami bilang kayak gitu? Sebenarnya dia ini orang pinter loh, tapi dibutakan oleh politik. Dia bilang 60% pemain lokal. Dia sama aja nggak bisa ngebedain antara naturalisasi dengan diaspora dan ngebedain antara yang sekarang dinaturalisasi dengan pemain lokal. Calvin Verdong, Jens Reven, dan semua pemain yang ada di timnas saat ini nggak ada yang naturalisasi ya, semuanya lokal karena punya darah Indonesia. Dan anehnya lagi dia bilang PSSI, ya PSSI, kalau DPR itu ya politik, sebab sepak bola juga politik. Halo, kita di dunia sepak bola itu justru lagi berjuang dan kampanye menendang politik dari sepak bola lah. Ini malah bilang sepak bola itu politik. Sekarang udah ngerti dong kenapa sepak bola kita ini dari dulu nggak maju-maju. Ya kebanyakan orang yang kayak gini nih. Lagian ngapain juga DPR RI ini mempersulit? Toh presiden juga udah tanda tangan. Presiden aja nggak banyak omong dan disetujui, kenapa dia yang repot? Sepak bola itu beda dengan politik. Politik itu cuma milik segelintir orang, sementara sepak bola itu milik hampir seluruh rakyat Indonesia. Sekarang rakyat ini lagi seneng nih ngeliat timnasnya naik karena Sintayong dan pemain diasporanya. Catat ya, pemain diaspora bukan naturalisasi. Ini orang malah mau ngancurin hiburan rakyat. Kalian itu di DPR digaji sama duit rakyat. Lah kok mau ngilangin hiburan rakyat sih? Jadi wajar kalau kami ini selalu heran loh sama partai yang satu ini. Seolah-olah nggak pernah pengen sepak bola kita ini maju loh. Piala Dunia partai ini yang ngebatalin. Terus juga ngacak-ngacak soal JIS. Sekarang mau campurin urusan naturalisasi. Makanya sering kami bilang kalau yang namanya Toel dan pasukannya ini nggak akan pernah musnah. Sebab di belakangnya ini ada orang-orang kuat yang nge-backing ya, seperti dia ini. Lucu banget ya orang-orang kayak gini ya. Makan dari duit rakyat tapi mau matiin hiburan rakyat. Politik lu itu cuma buat isi perut lu, keluarga lu, dan partai lu. Sementara sepak bola itu ngurusannya adalah hampir seluruh bangsa. Lihat karena sepak bola, pedagang jadi maju dan lancar. Pemain bola pun jadi punya penghasilan kan. Sebenarnya kami ini nggak pernah mau loh ikut campur dalam urusan politik. Tapi ini politiknya loh ikut campur mulu dalam urusan sepak bola. Ya politik urusan aja politik sana, ngapain ikut campur di sepak bola? Takut kalah pamor sama sepak bola?
Kita lanjut ke bursa pertransferan dari PSIS Semarang. PSIS kabarnya sudah deal nih dengan striker asal Burundi, Abdallah Sudi, berusia 24 tahun, bertinggi tubuh 180 cm. Musim lalu main di Liga Libya. Nah, dengan dealnya si Abdallah inilah 3 pemain asing PSIS yang hampir pasti ya diresmikan. Yang pertama Abdallah Sudi, asal Burundi, striker. Yang kedua Joao Ferrari, asal Brazil, back. Yang ketiga Fernandinho, asal Brazil, gelandang. Ditambah Bobakari Diarra, gelandang asal Prancis, dan Gali Freitas dari Timor Leste, winger, berarti udah 5 ya. Berarti tersisa 3 pemain dan 1 slotnya itu harus Asia, alias dari pemain-pemain yang lagi trial di PSIS sekarang cuma 2 yang akan diambil, sebab ini yang trial di PSIS semuanya kan dari negara bebas nih. Ada dari Corvi, ada Yeven Bokashvili, ada Gabriel Rolando, Roger Bonnet, Reza Haidar, dan ada Mitter. Jadi cuma 2 yang akan diambil. 1 slotnya itu untuk slot Asia. Ya kita tunggu aja ya. Siapa sih 3 pemain asing lagi PSIS? Sebelum lanjut, kita bahas sedikit dulu nih. Banyak banget yang kemarin yang minta bahas soal turnamen di RCTI yang diikuti oleh tim-tim asal Malaysia dan 2 tim dari Indonesia, yakni PSIS dan Persija sebagai tuan rumah. Nah, Persija dipastikan gagal meraih juara turnamen RCTI setelah kalah 0-1 dari wakil Malaysia Selangor FC. Kami sih nggak terlalu mau ngomentarin soal jalannya pertandingan ataupun gimana ya, sebab Persija ini cuma pakai lapis 2, bahkan Thomas Doll aja nggak ada. Dan Persija nggak pakai pemain asing sama sekali. Tapi meskipun begitu, Persija ini dengan pakai pemain lokal udah nyampe ke final, ini udah hal yang bagus loh. Full lokal tapi udah sampai ke final melawan tim-tim dari negara tetangga yang pakai pemain asing ya. Cuma ya buat kami ini tetap aja nggak cukup. Indonesia pasti akan dinyinyiri nih sama netizen Malaysia. Pasti netizen Malaysia bilang gini nih, katanya ranking Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Kok klubnya kalah dari klub Malaysia? Gitu kan pasti ngomongnya. Ini artinya apa? Ya netizen Malaysia pun sama bodohnya gitu kan. Sebab mereka ini nggak nyadar 2 tim Indonesia yang ikutan ajang ini kan bukan tim juara semua. Bahkan salah satu timnya itu ya tuan rumah Persija Jakarta cuma pakai pelapis 2, tapi bisa membuat permainan klub Liga Malaysia udah kacar-kacir gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja lah netizen Malaysia mau nyinyirin apa aja. Karena kan biasanya yang nyinyir itu cuma nyari kesalahan orang lain, sementara kesalahan dirinya sendiri nggak pernah dilihat. Itu orang nyinyir biasanya. Yang kami soroti justru di turnamen ini adalah stadion loh, terutama rumput Stadion JIS. Ini apa ya, kok ya ampun gini amat ya. Jujur sih kalau kami bilang nih, rumput Stadion JIS ini dibandingkan dengan tempat latihan Persib di Sidolik ya masih bagusan Sidolik lah. Gak usah Sidolik deh, disamain dengan Stadion Benteng Tangerang aja tuh markasnya Persikota, masih bagusan rumput Stadion Persikota, ada Benteng Tangerang kok. Ini JIS loh, katanya kan stadion berstandar internasional, tapi kok fasilitas sulit ya. Kenapa kami bilang Stadion JIS ini stadion elit, fasilitas sulit? Kalian yang pernah ke Stadion JIS pasti akan ngerasain hal yang sama. Parkiran aja susahnya minta ampun loh. Di luar jauh tuh parkiran buat motor. Kalaupun ada parkiran, itu tarifnya mahal banget cuy, sampai 25.000 buat motor cuy. Belum lagi akses transportasi pun yang susahnya minta ampun. Angkot susah cuy di situ bener. Mobil-mobil umum tuh jarang banget ke situ. Makanya kami bilang wajar. Stadion JIS ini adalah stadion elit tapi fasilitas sulit. Lanjut ke berita pertransferan ya. Dari Persita Tangerang ada nama Alexandre Lazzarini, bek asal Brazil berusia 29 tahun yang musim lalu main di Liga Malta. Lazzarini kabarnya tengah dalam proses negosiasi dengan tim Laskar Cisadane. Sejauh ini Persita memang belum mengumumkan siapapun yang akan keluar dari Persita, tapi kemungkinan ada nama Vergonzi, Vidal, Jovlon Gusenov, Mucine Hasan. Ini mungkin kemungkinan akan out ya. Mungkin yang akan tersisa itu cuma BSC aja di Persita, tapi ya kita lihat nanti aja. Dari Persebaya justru dikabarkan tengah membidik gelandang naturalisasi asal Korea Selatan Liu Jun dari Persela Lamongan. Meskipun usianya udah 34 tahun, tapi Paul Munster mengaku masih suka pada Lee. Sebab
Saat Paul Munster ini melatih Bayangkara FC, Liu Jun ini tuh nggak tergantikan di lini tengah skuadnya Paul Munster. Ya, kita lihat nanti aja gimana kiprah Liu Jun bersama Persebaya. Dari Persib Bandung, setelah usai Liga 1, mulai bermunculanlah nama-nama yang mengajukan untuk bisa main di Persib. Setelah kemarin ada Hanif Syahbandi, kini giliran rekan satu timnya di Persija, Firza Andika, yang juga mengirimkan kode untuk gabung ke Persib. Firza sendiri akan habis kontraknya di Persija di 25 Juni ini, dan Firza punya kedekatan dengan Boyan Hodak saat di PSM. Makanya ya kita akan tunggu aja sampai tanggal 25 Juni sebab Firza ini nggak bisa kemana-mana kalau belum habis kontraknya sebab Persija kan masih kena sanksi. Cuma pertanyaannya, apakah Persib butuh bek kiri lagi? Bukannya bek kiri udah numpuk. Terus siapa yang akan dibuang kalau Persib merekrut Firza Andika? Apakah akan nasibnya seperti Edo yang jadi winger? Apakah Firza akan menjadi digeser ke kanan ngelapisi Hen-Hen? Kan nggak mungkin. Tapi ya kita tunggu aja. Ini kan baru sebatas rumor. Catat lu ya, ini cuma rumor. Jangan salah tangkap. Nanti bilangnya kami bilang Firza ke Persib. Enggak, ini rumor. Cuma buat kami yang kami soroti sekarang di Persib itu gini loh ya. Saat ini kan baik Boboto, pemain Persib, petinggi Persib, manajemen Persib, pelatih Persib, semuanya kan lagi euforia nih merayakan juara. Tapi tahukah kalian sebenarnya ada pahlawan tanpa tanda jasa loh di Persib. Mereka ini berjuang mengangkat Persib dari bawah, dari keterpurukan sampai naik ke atas. Tapi mereka nggak dapat medali saat Persib juara. Mereka adalah Robby Darwish yang dipinjamkan ke Dewa United. Lalu ada Daisuke Sato yang dilepas di pertengahan musim. Ada juga Putu Gede yang ditarik lagi oleh Bayangkara FC. Dan Levi Madinda sang pengangkat Persib dari keterpurukan. Serta Fresh Butuan yang diambil oleh kesatuannya. 5 pemain ini menurut kami mereka ini tuh pahlawan di Persib loh, sebab mereka ini berjuang loh mengangkat Persib dari bawah, tapi mereka nggak merasakan gelar yang Persib rasakan sebab mereka udah nggak ada di Persib. Jadi ya bukan hal yang sesuatu yang aneh kalau buat kami kalau Persib ini memberikan sebuah penghargaan buat para 5 pemain ini. Gimana, setuju nggak? Dari PSBS Biak, PSBS Biak jadi salah satu tim tercepat nih dalam urusan merekrut pemain asing. Yang terbaru tim Badai Pasifik ini udah resmi umumkan satu lagi pemain asing baru, yakni pemain asal Venezuela, William Lugo, berposisi sebagai gelandang serang. PSBS mendapatkan Lugo secara pinjaman dari klub Venezuela Akademi Puerto Gabrielo selama 1 musim. Dengan ini berikut inilah susunan pemain asing PSBS musim ini sementara. Yang pertama Juan Velasquez asal Argentina, back. Yang kedua Jonathan Machado, Brazil, gelandang bertahan. Yang ketiga William Lugo asal Venezuela, gelandang serang. Yang keempat Gabriel Esparza, Argentina, winger. Yang keempat Abel Araganas asal Argentina, striker. Yang kelima Alexandro Pereira, Brazil, striker. Tersisa 2 slot Asia ya. Sebelumnya Gero ini main di Liga Finlandia. Nah yang kami tahu baru Al Haji aja ya yang udah 99% akan resmi nih. Sisanya masih dalam proses negosiasi dan kesepakatan. Seperti Cesar Molina, Levi Madinda, ada Pedro Montero, Lucao, dan Pedrinho. Tersisa 2 slot lagi ya kalau pemain-pemain tadi dipilih, yakni slot Asia. Jadi semua pemain asing Barito ini musim lalu akan out nih. Lalu kemana ya Renan Alves? Saat ini posisi Renan Alves ini 60% ke Persija, 60% ke Persib, 60% ke Malut United, dan 30% ke klub lainnya. Jadi ya kita tunggu aja kemana Renan akan berlabuh.